Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya yang kami hormati dan kami cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Adzim, mahasiswa UIN Wali Songo, Fakultas Dakwah Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIA dengan NIM 20010260017. Alhamdulillah, di sini kita sudah bersama kakak saya yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar akademik S2. Namun sebelum itu pasti ada tahap-tahap yang akan dilakukan oleh kakak saya memperoleh gelar S2 tersebut. Salah satunya adalah membuat tesis. Dan setelah ini kakak saya akan menceritakan tentang keluh kesah membuat tesis, bagaimana yang akan terjadi, terus beratnya bagaimana, susahnya mencari referensi atau apa-apanya. Kita serahkan kepada kakak saya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana proses saya menulis tesis. Jadi untuk menulis suatu tesis itu gampang-gampang susah ya saudara. Karena apa? Karena dalam menulis tesis itu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Butuhkan kesabaran, keuletan, dan kedisiplinan dalam waktu. Nah, untuk awal-awal membuat tesis ini itu saya harus mengajukan yang namanya judul. Nah, judul ini itu enggak sembarangan judul, kita tulis judul lalu kita ajuin langsung diterima, enggak. Akan tetapi judul ini harus ada landasannya. Kenapa saya menulis judul ini? Hingga pada akhirnya awalnya saya memulai menulis judul itu pada bulan Juli kalau nggak salah. Jadi pada bulan Juli ini saya mulai nulis judul. Dan ketika awal saya ajukan kepada dosen, ternyata judul saya ditolak. Nah, ternyata saya baru tahu bahwasanya membuat judul itu nggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, enggak, tapi bisa berkali-kali sampai judul. Iya. Jadi sampai judul itu kita bisa dianggap sebagai judul yang pas, judul yang relevan buat anak S2 seperti itu. Oh ya. Ketika Anda mencari judul itu, pasti kan ada dosen-dosen yang kritis-kritis gitu kan, kritis-kritis terus nggak mau kalau judulnya terlalu pasaran atau umum banget, itu kan biasanya yang seperti itu. Nah, bagaimana Anda menghadapi dosen yang seperti itu, Mas? Jadi dosen itu punya karakter macam-macam ya. Ada dosen yang memang punya karakter orangnya gampangan. Maksudnya apa? Maksudnya selama mahasiswa itu paham terhadap judul yang dia buat, maka judul itu akan langsung diterima. Ada tipe dosen yang mana judul itu harus benar-benar up to date. Artinya apa? Artinya judul itu harus relevan dengan saat ini. Dan ketika judul itu diubah menjadi suatu tesis itu harus punya kontribusi untuk kepentingan masa saat ini. Jadi begitu. Makanya kalau kita ingin membuat tesis, terutama saya ingin membuat tesis, maka saya harus membaca berbagai macam referensi. Jadi dari berbagai macam referensi ini kita pilih tema yang paling sesuai dengan kondisi saat ini. Kita angkat menjadi suatu judul, lalu kita akan ajukan kepada dosen yang terkait. Jadi begitu ya. Jadi membuat tesis itu seperti memasak berbagai bumbu. Ibarat
bumbu itu adalah referensi-referensi yang nanti akan diolah menjadi sebuah masakan yang hasilnya adalah sebuah tesis. Ya, Gitu ya. kurang lebih seperti itu. Oh. Misal ketika Anda sudah mendapatkan gelar S2, lalu banyak orang yang iri dengan Anda. Itu bagaimana tanggapan Anda menghadapi orang-orang yang seperti itu? Oke. Jadi iri adalah sifat yang manusiawi. Kenapa orang bisa iri? Karena orang itu tadi itu tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan. Dari situlah akan timbul rasa iri. Nah, biasanya orang yang iri itu terkadang dia itu punya kecenderungan untuk menyakiti kita, membuat kita tidak nyaman dan mengganggu kehidupan. Akan tapi kita sebagai manusia, ya kita biarkan saja, biasa saja. Karena yang namanya orang iri itu sampai kiamat akan terus ada. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi orang yang iri? Jadi kita memakai teladan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwasanya ahsin ilaman asa'a ilaik. Bahwasanya berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Insyaallah. Jadi ketika kita punya kaidah ini dan kita memegang teguh kaidah ini, maka hidup kita akan tenang. Karena apa? Karena setiap hari, setiap detik kita akan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang meskipun orang itu berbuat buruk pada kita. Jadi yang kita lakukan hanyalah kebaikan-kebaikan. Masalah ada orang iri itu kita biarkan saja. Karena setiap orang itu pasti ada orang yang tidak menyukai. Dan kita sebagai manusia ya hidup apa yang sesuai dengan apa yang kita jalankan saja. Enggak usah kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan menyikapi orang iri secara berlebihan. Jadi begitu. Ya. Misalnya ya, orang iri itu bahkan sampai mengancam nyawa dan merugikan Anda, rugi yang sangat besar sekali. Itu tanggapan Anda bagaimana? Ketika ada orang yang iri yang sampai membahayakan nyawa kita, ya kita berusaha menghindari sebisa mungkin. Dalam arti sekadarnya kita bisa menghindari sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Adapun setelah itu maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Penjelasan yang sangat bagus sekali dari Mas Sani yang sekarang sedang mencari ilmu sampai ke pelosok-pelosok lubang tikus pun dia cari. Ya, demikian podcast dari kita. Saya Muhammad Syahrul Adzim pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.